dari sisi manusia yang sangat baik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Orangnya begitu santun dan begitu menghargai. Maka Adi bin Hatim ini tahu persis adiknya ini cerdas. Enggak mudah bagi adiknya bisa untuk mengikuti ajaran yang baru dia dengar. Maka Adi merasa ada sesuatu nih dengan Muhammad gitu ya, jangan-jangan benar. Maka adiknya terus mendakwahi kakaknya, terus memuji-muji Nabi Muhammad, sampai pada akhirnya Adi bin Hatim bertanya kepada adiknya, karena memang adik dia yang perempuan ini orang yang sering diajak diskusi tentang masalah kerajaannya. Ditanya oleh adik kepada adiknya, bagaimana pendapatmu wahai adikku? Ya. Maka adiknya berkata, Muhammad di antara dua. Muhammad di antara dua keadaan. Kalau bukan raja, ya nabi. Kata adiknya, bila engkau dapati dia adalah seorang nabi, maka demi Allah kemuliaan mana yang bisa mengalahkan engkau untuk menjadi sahabatnya. Kalau benar Muhammad ini nabi, maka kemuliaannya pun akan engkau dapatkan dengan menjadi sahabatnya. Tapi kalaupun dia bukan seorang nabi, seorang raja, maka kebaikan mana yang tidak akan sampai kepadamu. Artinya dua pilihan ini dua-duanya menguntungkan. Maka adiknya memberikan pendapat seperti itu. Dan adik menganggap pendapat adiknya bagus nih. Ya boleh kita lihat mana sebenarnya Muhammad ini gitu ya. Maka adik mendapatkan pendapat yang sangat bijak dari adiknya, dan dia ikut dengan adiknya pergi ke Madinah. Berangkatlah mereka ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, dari kejauhan Nabi melihat adiknya Adi bin Hatim gembira luar biasa, senang gitu, karena dia datang dengan membawa kakaknya. Artinya apa? Ketika Adi bin Hatim masuk Islam, maka seluruh tawanan-tawanan tadi nggak perlu didakwahi lagi, Pak. Semua masuk Islam. Ya karena kan zaman itu bagaimana raja. Kalau rajanya nganut agama ini, udah semuanya nganut. Maka ketika Nabi melihat Adi bin Hatim, dan Nabi langsung mengajaknya ke rumah Nabi. Nah, biasanya ngobrol-ngobrol aja begitu. Ini kan langsung diajak ke rumah Nabi, padahal Adi belum masuk Islam. Ketika di perjalanan, Nabi didatangi oleh seorang tua, nenek-nenek tua datang Nabi ya, dan mengadu kepada Nabi, wahai ya Rasulullah, ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan kepadamu. Maka izinkan aku ingin berbicara dengan berdua gitu. Ini kan tadi mau perjalanan, dicegat bahasa namanya, dicegat sama nenek-nenek gitu ya. Terus Nabi ikut dengan nenek tersebut, dengar lama, dengar. Adi dan menunggu. Terbesit dalam hati Adi, kalau dia raja, nggak mungkin mau seperti ini, Pak. Kalau raja kan ngelempar aja, Pak. Terus apa? Buka kaca mobil dan patah. Begitu. Betul ya kan? Buka kaca, lempar, bagi-bagi kaos itu raja. Tapi kalau Nabi nggak bakalan mau seperti itu. Ya, apa namanya? Nggak seperti itu gitu ya. Kata dan terbesit dalam ini bukan raja, ini Nabi yang bisa begini. Raja nggak bakalan mau dicegat, raja nggak bakalan mau ajak ngobrol berdua gitu, nggak mau. Apalagi dengan jalan. Lama Adi menunggu. Setelah selesai hajatnya, kemudian Nabi belum menyampaikan apa-apa, langsung berangkat lagi menuju ke rumah Nabi. Kemudian sampai di rumah Nabi, dia dapati rumah Nabi biasa saja, Pak, sebagaimana hari ini kita lihat ya, apa yang di gambar-gambar yang sering kita lihat ya, sederhana yang seperti itu, benar-benar seperti itu, sederhana sekali. Dan langsung Adi terbesit, dan ini bukan rumah seorang raja. Karena zaman itu yang dibilang rumah raja itu
Bayang-bayang dengan pilar-pilar besar, dengan singgasana, ada kursinya, ada macam-macam lah ya, semua ada. Maka Adi kaget gitu ya. Dan ini bertambah yang ini bukan raja. Karena nggak ada rumah yang istimewa. Dan ketika masuk rumah tidak didapati di situ di dalamnya perabotan-perabotan yang mewah. Karena hari ini juga ada ya, luar biasa aja dalamnya ternyata mewah gitu ya. Ini enggak, benar-benar nggak ada apa-apa. Ya, di antara perabotan Nabi hanya ada selembar tikar yang bisa duduk untuk satu orang. Maka ketika masuk, kalau disampaikan bayang bagaimana rumah Nabi bayang. Rumah kita apa bagaimana? Semua ada ya. Pendingin, pemanas. Maka kalau ditanya zaman dulu itu ada kipas, kipasnya dikipasin Pak ya. Kalau hari ini kita dengan colok nyala. Dulu panas-panas, sekarang ada AC, ada macam-macam. Maka kehidupan kita ini seperti raja zaman dulu. Kehidupan rumah kita hari ini Pak kurang lebih seperti raja zaman dulu. Makanya kadang-kadang sifat kita beda-beda tipis gitu ya. Beda-beda tipis. Bosman. Baik, maka yang membuat Ali semakin kaget lagi adalah ketika Nabi mempersilahkan dia duduk di tikar yang satu-satunya tadi. Wahai Ali silakan duduk. Kata tidak, silakan kau ya Rasul. Wahai Muhammad ya, karena belum masuk Islam. Nabi terus memaksa, enggak, kamu yang duduk. Enggak. Biasa tamu itu basa-basi gitu ya. Tapi kata Rasulullah sampai akhirnya Adilah yang duduk di atas tikar dan Nabi duduk di atas lantai tanah. Nggak ada alas sedikit pun. Nggak ada alas. Maka dari situ Adi semakin yakin ini hanya seorang Nabi yang bisa seperti ini, raja mungkin. Maka seketika itu Nabi berkata kepada Adi, wahai Adi, bukankah engkau beragama Rakusia? Bukan rakus Pak ya? Agama Rakusia. Agama Rakusia ini adalah agama peralihan dari Yahudi ke Nasrani. Itu tengah-tengah ini ada namanya Rakusia. Dan penganutnya pada masa itu tidak lebih dari 5 orang, tinggal 5 orang. Dan lagi Adi tidak pernah menyampaikan bahwa dia penganut agama Rakusia kepada siapapun, bahkan sampai istrinya nggak tahu. Maka itulah Allah bukakan turunkan wahyu, menyampaikan berita tentang Adi tersebut. Bukankah engkau beragama Rakusia wahai Adi? Dan Adi ini bingung karena tidak ada satupun orang yang pernah tahu kalau dia agama Rakusia. Agama suku Toi, sukunya Adi ini beragama Nasrani. Ibarat seperti kalau bahasa kita kedok gitu ya. Ya karena nggak banyak yang ngikut ya udah Nasrani gitu. Tapi pada hakikatnya keyakinan dia adalah Rakusia. Maka ketika disampaikan seperti itu ada kaget. Kok bisa tahu nih Nabi? Kok bisa tahu nih Muhammad? Kemudian Nabi menegaskan lagi, bukankah engkau menerapkan pajak mirbak pada kaummu? Pajak ya. Pajak pada kaummu, sedangkan di agama Rakusia itu sesuatu yang dilarang, tapi engkau melakukan itu kepada rakyatmu. Gak bisa jawab dia. Benar. Di agama Rakusia nggak boleh adanya pajak.
Kenapa sering? Bahaya nih. Kalau bicara halal haramnya ada nggak pajak Pak? Kapan mulai permulaan pajak? Jauh ke sini ya. Nanti lah kita bahas ya.